Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Di ruang mimpi, Lo Sheng dan Si Mo Yulong menjaga jarak tertentu. Segera dua bilah angin, satu besar dan satu kecil, bertabrakan saat ini. Baik dari segi kekuatan maupun ukurannya, kedua bilah angin ini benar-benar di luar proporsinya. Bilah angin yang digunakan oleh Si Ma Yulong bercampur dengan kekuatan emas dan besi, dan bilah angin Lo Sheng terlihat seperti bilah angin biasa. Dengan hanya sedikit cahaya pedang dari Lo Sheng yang melekat padanya. Oleh karena itu, di mata orang lain dia seperti seekor singa yang berlari menuju kelinci putih yang tak berdaya. Bahkan bisa dikatakan itu seperti tidak ada ketegangan sama sekali. Namun saat kedua bilah angin bertabrakan, suara gemeretak gigi yang tajam terdengar di seluruh ruang mimpi. Di sana, terdengar suara bilah angin saling mencekik. Pada saat ini, kekuatan yang terkandung dalam bilah angin hijau Lo Sheng tiba-tiba meledak. Bilah angin hijau ini tampak seperti binatang buas dengan taring tersembunyi. Saat bertabrakan dengan bilah angin emas, dia memperlihatkan sisi ganasnya. Dalam sekejap, bilah angin emas itu benar-benar dikalahkan dan sepenuhnya ditelan oleh bilah angin emas Lo Sheng. Di saat yang sama, momentumnya tidak berkurang dan bahkan berguling kembali ke arah Si Ma Yulong. Wow! Setelah melihat pemandangan ini, para prajurit dari Aula Bela Diri Wanling di Istana Naga dan Harimau terdiam beberapa saat, dan kemudian tiba-tiba menjadi keributan. Ini tidak ada alasan seperti itu. Bagaimana hukum angin tingkat keempat senior Yulong bisa dikalahkan hanya dengan kekuatan hukum angin tingkat 3? Tidak hanya itu, teknik yang dipraktekkan oleh senior Yulong juga sangat istimewa dan hukum emas senior Yulong juga telah dipahami, sehingga tingkat keempat. Ketika keduanya digabungkan, kekuatannya menjadi beberapa kali lipat. Dalam keributan tersebut, masing-masing prajurit ini mereka juga membuka mulutnya, dan beberapa prajurit bahkan menyeka mata mereka dengan kuat, seolah-olah mereka salah melihat. Pada saat yang sama, penguasa Istana Suci Lingwu tiba-tiba berdiri dan menatap kosong ke pemandangan di ruang mimpi. Adapun para tetua lainnya, wajah mereka juga menunjukkan ekspresi keheningan. Apa yang terjadi dengan kekuatan hukum ini? Penguasa Istana Suci mengerutkan kening dan menatap ruang mimpi. Itu adalah hukum angin tingkat ketiga yang asli, tetapi kekuatannya tidak sesuai dengan hukum angin tingkat ketiga. Mengenai budidaya penguasa Istana Suci dan para tetua, kekuatan hukum yang mereka kendalikan telah mencapai tingkat kelima atau bahkan tingkat keenam, menyentuh ambang batas tingkat ketujuh hukum angin. Dan keterampilan seni bela diri lainnya juga dapat menghitung bonus kekuatan hukum dengan sangat akurat. Oleh karena itu, sebagai perbandingan, keterkejutan mereka ketika melihat pemandangan ini jauh lebih kuat daripada keterkejutan para jenius di Aula Bela Diri Wanling. Bahkan Penatua Gong merenung untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengerutkan kening dan berkata, "Iya, itu adalah hukum tingkat ketiga, tetapi apalagi Lo Sheng tidak menggunakan keterampilan seni bela diri. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan dapat memobilisasi seperti itu. Jika bukan dengan kekuatan yang kuat untuk melawan naga giok pedang awan kekacauan angin emas, ini mustahil." Penatua Gong menggunakan kata karena baginya itu memang tidak mungkin. Karena untuk menyimpulkan pedang Lo Sheng, masalahnya adalah adegan ini tidak mungkin terjadi di depan mata mereka. Namun pada saat ini, penguasa Istana Suci mengeluarkan suara pop
dan telapak tangannya menampar kursi lebar berwarna ungu emas. Dan sandaran tangan kursi itu langsung berubah menjadi titik-titik asap dan debu. Tapi di depannya, dia tampak sedikit kasar. Dan dia mengutuk. Sialan, kali ini saya kehilangan uang. Para tetua lainnya memandangi penguasa istana suci dalam diam dan menghela nafas dalam hati mereka. Itu memang suatu kerugian. Pada awalnya, Istana Aliansi ke-13 menunjuk Loseng dan meminta mereka untuk mengirim Loseng naik ke sana. Pada saat itu, penguasa Istana Suci juga memberikan perhatian khusus. Jika orang yang naik dari Tanah Suci Lingwu dikirim ke Istana ke-13, secara umum hal semacam ini akan sangat tidak menyenangkan di Tanah Suci manapun. Lagi pula, ada beberapa orang jenius di antara para penguasa yang layak untuk dibudidayakan. Oleh karena itu, ketika bertugas di pertambangan, biaya untuk menjadi pejuang mandiri lebih besar daripada biaya bergabung dengan Tanah Suci Lingwu, yang hanya membutuhkan 100 kio esensi sejati. Tetapi jika mereka ingin bebas dan benar-benar mandiri, maka mereka memerlukan 200 keping. Penambahan 100 keping gio esensi jati adalah harga untuk meminjam sumur kenaikan. Tanah Lingwu telah membangun saluran Ascension dan menggali begitu banyak sumur kenaikan untuk membantu para pendaki agar terbiasa dengan tekanan vitalitas langit dan bumi. Dan tempat suci yang tak terhitung jumlahnya di dunia atas melakukan hal ini. Setelah mengetahui bahwa Loseng ditunjuk, penguasa Istana Suci secara alami mengamati orang yang naik ini. Pada awalnya, dia tidak melihat petunjuk apapun. Paling-paling anak ini hanya memiliki kekuatan dewa yang alami, yang tidak cukup untuk dianggap serius oleh Tanah Suci Lingwu. Sejak Istana 13 menginginkannya, dia hanya ingin mendorong sebagai bantuan saja. Itu sebabnya penguasa Istana Suci ingin membiarkan Sima Yulong menantang Loseng, sehingga dia punya alasan untuk merekomendasikan Sima Yulong ke Istana 13. Jadi masalahnya sekarang adalah penguasa Istana Suci merasa dia menderita kerugian besar. Loseng ini memang bukan pendaki biasa, jadi pasti ada alasan bagi Istana 13 untuk menunjuknya. Namun karena Loseng ditunjuk oleh Istana ke-13, dan tentu saja dia tidak bisa menolak. Tapi dia bisa saja membuka mulutnya seperti singa dan meminta keuntungan besar dari Istana ke-13. Sekarang penguasa Istana Suci sangat terjerat. Sekarang dia melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Loseng, jadi dia tidak bisa mendapatkan apapun, kecuali kecemburuan. Oleh karena itu, dia merasa sangat tertekan kali ini. Penatua Gong menghela nafas dengan santai dan berkata, "Namun, kita dapat menggunakan ini untuk mengirim Sima Yulong ke Istana 13. Tentu saja penguasa Istana Suci dapat memahami apa yang dikatakan Penatua Gong. Faktanya dia hanya memikirkannya sejenak. Jika dia mengirim Loseng ke Istana 13 Anda secara gratis, dia juga ingin mengikuti Sima Yulong padanya untuk oleh aliansi. Dengan kata lain, mungkin Sima Yulong pasti akan memasuki Istana ke-13. Tapi terus kenapa? Penguasa Istana Suci masih merasa bahwa dia merugi dan hanya menggantinya sedikit kompensasi dalam setetes air dalam ember. Jadi itu tidak sepadan. Di ruang mimpi, bila angin Loseng menghancurkan pedang awan angin emas milik Sima Yulong dan terus berguling ke arah Sima Yulong. Jelas Sima Yulong tidak pernah berpikir bahwa dia tidak akan kalah dari Loseng dengan pedang ini. Jadi, dia tiba-tiba melihat bila angin berguling dan wajahnya yang selalu tenang sekarang penuh kejutan ketika bila angin menyapu di depannya. Kemudian sosoknya tiba-tiba melintas dan dia mulai mundur dengan gila. Saat mundur, pedang giok di tangannya yang telah dihancurkan terus mengembun lagi. Dan pada saat yang sama, dia menebas 5 atau 6 pedang berturut-turut, sehingga secara bertahap menyelesaikan bila angin Loseng.
Saat ini, Simo Yulong tidak terlalu dirugikan oleh gerakan antara keduanya, tetapi hati seni bela dirinya sangat terluka. Bagaimanapun, visi Simo Yulong sangat tinggi, dan pikirannya juga sangat luas. Namun bukan berarti ia tidak sombong. Meskipun orang yang sombong itu baik kepada orang lain, itu karena orang lain belum menyentuh kebanggaan yang ada di lubuk hatinya. Atau bahkan, dia tidak sombong karena tidak menimbulkan ancaman, dan dia terlalu angkuh untuk menunjukkan harga dirinya. Tapi sekarang, kebanggaan di hati Simo Yulong dihancurkan oleh pedang Loseng, sehingga matanya penuh kebingungan dan pikirannya dipenuhi dengan kata. Mengapa pedang Loseng menghancurkannya? Dan ini benar-benar tidak masuk akal. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menggigit lengannya dengan kuat. Aliran darah langsung meluap dari bekas gigitannya. Rasa sakit yang parah membuatnya tiba-tiba jernih. Kemudian digantikan oleh perhatian, keseriusan, bahkan perasaan berada di hadapan musuh yang tangguh. Anda memang sangat kuat. Istana ke-13 memang sangat cerdas. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir sebelumnya. Di antara generasi muda di Tanah Suci Lingbu ini, hanya Andalah satu-satunya yang layak mendapatkan kekuatan penuh saya. Setelah mengatakan itu, Simo Yulong mengeluarkan pedang Giok yang disimpan di ruang Sumi. Pedang Jiang San Seji adalah senjata dewa kelas 1. Saat dipegang di tangan Simo Yulong, pedang Jiang San Seji memancarkan cahaya merah yang aneh. Saat cahaya merah ini mencapai mata Loseng, itu membuat Loseng merasakan momentum yang agung, sehingga membuatnya merasa sangat aneh. Ketika dia berada di 4 kerajaan dewa utama, Loseng telah melihat kekuatan senjata dewa di tangan raja-raja itu. Namun menurut klasifikasi tingkat senjata dewa di alam atas, cincin Giok di sebelah Huo Yun-er termasuk senjata dewa kelas 3. Adapun senjata dewa yang dipegang oleh raja termasuk senjata kelas 3 dibandingkan dengan senjata dewa kelas 1 di tangan Simo Yulong. Ada 2 kelas yang dipisahkan oleh artefak kelas 2. Oleh karena itu, kekuatan pedang Jiang San Seji memang sangat besar. Ketika Simo Yulong mengilhami pedang-pedang ini, dia tampaknya berubah menjadi seorang raja yang membimbing negara, memarahi Fang Qiu dan menjadi rencana 5 tahun ke-9 yang terpangkat tinggi. Dan Loseng seperti subjek di negara ini dan harus tunduk pada momentum ini. Melihat mata Simo Yulong, mata Loseng berkilat. Anda ingin menekan saya? Tekanan jiwa yang tajam tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Loseng. Budidaya pejuang seringkali membutuhkan terobosan dalam 3 aspek. Di satu sisi itu adalah pelatihan tubuh, di sisi lain itu adalah kultivasi, dan di sisi lain itu adalah kekuatan jiwa. Dan Loseng telah memulai jalur yang sangat berbeda dari yang lain dalam hal pelatihan tubuh dan kultivasi. Namun dalam hal melatih jiwanya, Loseng masih cukup memuaskan. Selama kunjungan terakhirnya di Wilayah Tengah, King Long akhirnya menanam benih jiwa untuknya, dan juga menggunakan ini untuk menerobos alam jiwa Giok. Dan Loseng telah tinggal di alam jiwa Giok cukup lama sebelumnya, dan butuh banyak waktu untuk menerobos alam jiwa Giok. Tapi saat ini, dia tidak lagi memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan prajurit lainnya. Sama seperti penguasa suci Tanah Suci Lingbu, Anda dapat merasakan kekuatan jiwa Loseng saat mereka menyelidiki Loseng. Alam hidup dan mati tingkat kelima menerobos alam jiwa Giok. Itu juga menakutkan di alam atas. Meskipun sudah biasa dianggap luar biasa, tapi bukan yang terbaik. Namun benih jiwa yang dibuat oleh King Long itu luar biasa. Dan benih jiwa ini telah bersembunyi di dalam jiwa Loseng. Sekarang, ledakan momentum yang tiba-tiba ini secara instan memperluas tekanan jiwa Loseng sebanyak 3 kali lipat. Yang paling penting adalah kehendak jiwa Loseng dan kehendak dunia telah sepenuhnya terintegrasi.
karena dia tidak ada di dunia bawah. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan untuk mentransfer. Tetapi setelah menggabungkan kehendak, itu tidak dapat dipisahkan dari kekuatan jiwa Loseng. Jadi momentum ini berisi kehendak dunia. Pedang Jiangsan Seji adalah artefak tingkat pertama yang ditempa oleh Raja Kerajaan Dewa tingkat 10. Pedang panjang ini digabungkan dengan raja ini dan pemahamannya tentang Jiangsan Seji dapat dikatakan sebagai hasil kerja keras. Oleh karena itu, aura dan paksaan yang diilhami oleh Sima Yulong membuat semua makhluk hidup serasa kerdil. Namun meskipun momentum Jiangsan Seji kuat, itu hanya ditempa oleh persepsi. Tetapi kehendak dunia di bawah tekanan jiwa Loseng adalah momentum yang sebenarnya. Momentum ini awalnya merupakan akumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di dunia yang luas. Ketika dia berada di alam bawah, momentum Loseng membuat orang berpikir bahwa dia mewakili segalanya. Tetapi sekarang dia datang ke alam atas. Setelah melepaskan momentum ini, orang lain merasa bahwa dia mewakili seluruh dunia. Jadi dengan tekanan jiwa ini, dia mampu menekan momentum pedang Jiangsan Seji. Kali ini, wajah Sima Yulong menjadi lebih serius. Loseng berdiri di depannya, seolah sedang menghadapi dunia. Awalnya dia ingin mengalahkan Loseng dengan pedang Jiangsan Seji. Tapi dia tidak menyangka jiwa orang ini begitu aneh. Jadi berapa banyak rahasia yang dimiliki anak ini? Melihat Sima Yulong tidak bergerak, Loseng sedikit menerentangkan pedang panjang di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Pedang keempat." Sima Yulong menggelengkan kepalanya. "Ini bukan pedang keempat, ini pedang ketujuh." Baru saja untuk menahan rasa kekuatan pedang Loseng, Sima Yulong menggunakan beberapa pedang untuk menyelesaikannya, tapi dia memperhitungkan pedang itu. "Pria yang serius," Loseng berkata sambil tersenyum. "Ternyata itu pedang ketujuh." Sima Yulong mengangguk. "Jika saya tidak bisa mengalahkan Anda dengan pedang ini, saya akan mengaku kalah." Gagang pedang Loseng bergetar sedikit dan matanya menjadi sangat jernih. Meskipun Sima Yulong bangga dengan tulangnya, tapi dia sangat jujur. Saat ini semua prajurit di Istana Naga dan Harimau telah memahami bahwa Loseng memang bukan orang yang bisa dianggap enteng. Adapun Tefeyu, dia secara alami mengerti bahwa dia memang tidak memenuhi syarat untuk menantang Loseng. Bahkan Sima Yulong tidak bisa mengalahkan Loseng. Jadi dia mungkin tidak mampu menahan satu putaran di tangan Loseng. Bahkan para pesolek dari kota suci yang sebelumnya membuat masalah bagi Loseng. Sekarang mereka sangat memahami bahwa provokasi sembrono mereka terhadap Loseng hanyalah mencari kematian. Jika Loseng benar-benar mengambil tindakan, mungkin mereka telah mati berkali-kali. Meskipun mereka adalah pejuang alam laut dewa, dan Loseng hanya berada di alam hidup dan mati tingkat kelima. Sekarang dalam tantangan ini, langkah selanjutnya mungkin akan menentukan pemenangnya. Mereka semua menahan nafas dan diam-diam mengamati pergerakan dua orang di ruang mimpi. Adapun penguasa Istana Suci dan banyak tetua, mereka agak tidak tertarik. Karena menang atau kalah tidak lagi penting. Faktanya dengan budidaya Sima Yulong tidak adil untuk menantang Loseng, tapi penguasa Istana Suci mencoba yang terbaik untuk memprovokasi tantangan ini. Karena hanya dengan cara ini, penguasa Istana Suci dapat membantu Sima Yulong memasuki istana ke-13. Bagaimanapun, Sima Yulong sekarang telah mengalami 9 kesengsaraan surga. Meskipun dia bukan pejuang alam laut dewa, dia jauh lebih kuat darinya prajurit alam laut dewa biasa. Adapun Loseng, dia hanya berada di alam hidup dan mati tingkat kelima dan ada kesenjangan besar dalam budidaya. Dengan kultivasi dan kekuatan Loseng, seharusnya tidak sulit untuk memenangkan 9 kesengsaraan kecil. Pada saat itu, kekuatan Loseng mungkin jauh melebihi Sima Yulong, jadi mereka tidak memperhatikan hasil kompetisi ini. Tapi sekarang, penguasa Istana Suci tiba-tiba memikirkan hal penting lainnya.
Anak ini telah mengalami 5 kesengsaraan kecil, tetapi apakah dia pernah membuka teratai? Berapa banyak daun teratai yang mekar saat itu? Penatua Gong di sebelahnya juga menampar kepalanya. Ya, untuk anak kecil yang berbakat, bunga teratai pasti sudah terbuka. Saya tidak tahu berapa banyak daun yang telah terbuka. Penguasa Istana Suci memandang Lo Sheng dengan acuh tak acuh, dan kemudian dia berkata dengan lembut, "Saya khawatir anak ini telah membuka 7 daun." Kali ini Penatua Gong menunjukkan ekspresi tidak setuju. Sebenarnya kemungkinan besar itu adalah 9 daun. Faktanya penguasa Istana Suci juga ingin mengatakan 9 daun, tetapi metalitasnya saat ini sangat tidak seimbang, seperti sekantong emas yang jatuh ke tanah dan diambil oleh seseorang. Dia tentu berharap jumlah emas di dalam tas tersebut akan lebih sedikit. Semakin sedikit, semakin dia merasa seimbang. Tapi sangat disayangkan bahwa Penatua Gong tidak menipu seperti penguasa Istana Suci, melainkan mengungkapkan penilaiannya sendiri. Jadi penguasa Istana Suci hanya bisa menghela nafas pelan. Jika saya mengetahuinya hal ini ketika aliansi meminta untuk menyerahkan daftar orang yang naik dari dunia bawah, nama Lo Sheng seharusnya dicetang. Penatua Gong terkekeh. Pada saat ini kami tidak tahu bahwa sosok nomor 1 seperti itu telah muncul di antara para penguasa Tanah Suci Lingwu. Jika bukan karena Istana 13, anak ini akan tetap menambang. Penatua Gong mengucapkan 2 kata berturut-turut yang sangat tidak menyenangkan bagi tetua. Dia menatap tajam ke arah Penatua Gong, sehingga mengejutkan Penatua Gong. Kemudian penguasa Istana Suci berkata dengan dingin, "Berikan dalam waktu 1 bulan ditambang. Evaluasi kekuatan dan bakat para pendaki ini, kemudian laporkan kembali kepada saya." Wajah Penatua Gong juga sangat jelek. Penguasa Istana Suci sekarang tidak senang dan sangat gila. Tanah Suci Lingwu secara alami memiliki ujian bagi mereka yang naik, dan tidak semua orang seperti Lo Sheng. Sangat disayangkan bahwa perintah penguasa Istana Suci tidak dapat dilanggar. Karena dia bersedia melakukannya, dia akan melakukannya. Meskipun Penatua Gong berpikir bahwa ini ditakdirkan untuk menjadi bukan apa-apa. Sementara penguasa Istana Suci melampiaskan rasa frustasinya. Sima Yulong di sini akhirnya mulai mempersiapkan pedang terakhirnya, yang juga merupakan pedang yang akan menentukan hasilnya. Lukisan pedang dan desa sinar emas dan angin berubah menjadi ribuan warna. Segera Lo Sheng melihat pedang Jiang San Chenji di tangan Sima Yulong dan mulai terbang dengan cepat. Di depan matanya, sebuah pola yang luar biasa mulai terbentuk dengan cepat. Seolah-olah pedang negara dan negara adalah pena di tangannya, dan dia menggunakan pedang untuk menarik seluruh negara. Jelas, cahaya kemasan adalah hukum emas, dan cahaya hijau adalah kekuatan hukum angin. Saat dia terus menggambar, dia akan memotong lengannya sendiri dari waktu ke waktu, dan hembusan esensi dan darah akan terbang ke udara, menghiasi negara emas dengan warna merah cerah. Namun dengan gerakan melukis pedang ini, itu juga menghabiskan banyak energi dan darah, dan bukanlah tugas yang mudah bagi prajurit manapun untuk mengisi kembali esensi darahnya setelah habis. Hanya saja untuk menghadapi Lo Sheng, dia tidak mau kalah. Namun Sima Yulong tidak berpikir bahwa dia tidak terkalahkan di antara teman-temannya. Di mata banyak pejuang, Tanah Suci Lingwu adalah raksasa, tetapi di dunia spiritual, dia hanya bisa menduduki peringkat ketiga. 2 tempat suci pertama di dunia psikis seperti Tanah Suci Psikis memiliki banyak orang jenius yang luar biasa, seperti putra penguasa dunia psikis. Tapi Lo Sheng hanyalah seorang yang berpengaruh. Di alam bawah, baik sumber daya maupun lingkungannya jauh setara dengan alam atas, sehingga para penguasa jauh lebih lemah daripada para pejuang alam atas dan bawah.
Dan kesan ini terukir di tulang para pejuang alam atas, bahkan Sima Yulong pun tidak terkecuali. Saat esensi dan darahnya terus memercik, Jiangsan Senji emas ternoda oleh bekas darah. Lukisan negara dan negara ini pada awalnya bukanlah negara yang damai, di mana orang-orang bernyanyi dan menari, tetapi negara di mana kuda menaklukkan dunia. Dan para pahlawan bersaing untuk mendapatkan hegemoni. Tentara berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya ditampilkan dalam lukisan pedang ini. Warna merah cerah itu adalah sentuhan akhir dari gambaran besar negara ini. Sampai di sini, persiapan pedang Simo Yulong telah selesai. Setelah itu, pedangnya ditebas secara tiba-tiba. Tepat ketika pedangnya keluar, cahaya pedang itu seperti gunting tajam, memotong peta negara itu menjadi dua bagian. Kemudian, semua gambar di seluruh peta Jiangsan Senji mulai terdistorsi, berkumpul menuju cahaya pedangnya dan langsung menuju Loseng. Dia akan datang. Menghadapi kekuatan pedang penuh Simo Yulong, Loseng juga mundur dengan cepat. Bagaimanapun kekuatan yang terkandung dalam pedang ini sangatlah istimewa. Meskipun peta negara ini digambar menggunakan hukum sistem logam dan bukan sistem angin, dan dikombinasikan dengan esensi dan darah Simo Yulong sendiri, tapi itu menciptakan konsepsi artistik yang sangat istimewa. Konsepsi artistik ini juga hanya membawa tekanan psikologis pada Loseng, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak bisa dianggap remeh. Namun Loseng tidak lagi seperti dulu. Ada beberapa cara untuk mengatasi langkah ini. Metode paling sederhana dan paling kasar adalah dengan mengorbankan Gunung Yuanji di tangannya. Meskipun kekuatan Gunung Yuanji ini tidak berdaya bahkan bagi mereka yang berada di alam dewa, tapi jika memblokir pedang ini, seharusnya tidak dapat menggoyahkannya sama sekali. Namun Loseng tidak berniat menggunakan langkah ini. Bagaimanapun dia dan Simo Yulong baru saja bertarung. Meskipun Simo Yulong menggunakan artefak kelas 1, dapat dimengerti bahwa Loseng mengorbankan Gunung Yuanji. Tapi Loseng tidak bermaksud mengandalkan Gunung Yuanji, tetapi mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mematahkan pedang. Lagi pula dia perlu memverifikasi kesenjangan antara dirinya dan jenius dari dunia atas. Segera niat pedang sempurna di tangan Loseng berputar dan energi kacau di tubuhnya juga perlahan berputar. Sebelumnya niat pedangnya belum disempurnakan sejak mencapai kesempurnaan. Dia hanya memiliki pemahamannya sendiri tentang gerakan pedang, agar energi kekacauan dicurahkan ke dalamnya. Niat pedangnya terus meningkat. Saya akan mematahkan pedang ini dengan senjata suci. Setelah Loseng dengan cepat mundur ke titik tertentu, dia sudah mengambil keputusan dan bergegas menuju cahaya pedang Sima Yulong. Melihat adegan ini, wajah Sima Yulong kembali menunjukkan keterkejutan. Di awalnya berpikir bahwa Loseng memiliki pukulan khusus, atau senjata sihir pertahanan yang dapat menahan gerakannya, atau bahkan keterampilan tempurnya yang sebenarnya dapat menghindari ujung pedangnya. Namun orang ini tidak menghindar, dia masih bersendirian, dan senjata suci tingkat tinggi menghadapi gerakannya. Di Istana Naga dan Harimau, ribuan prajurit juga kebingungan. Kekuatan hukum angin yang baru saja diledakkan Loseng akhirnya membuat mereka menyadari betapa kuatnya Loseng. Oleh karena itu, mereka yakin dengan gerakan Simo Yulong dalam melukis pedang Jiangsan Senji. Tapi ada juga kekhawatiran di hati mereka. Siapa yang tahu apa yang ada di belakang Loseng? Namun, Loseng tampaknya tidak menggunakan pukulan terkuat apapun dan masih menggunakan energi sejatinya untuk mendorong niat pedang yang menunjukkan bahwa Loseng tidak memandang Simo Yulong atau dia sedang mencari kematian. Meskipun Tuan Suci Tanah Suci Lingwu tidak terlalu memperhatikan pertempuran ini karena hasilnya tidak penting, dia tidak bisa menahan Loseng di Tanah Suci sama sekali. Tetapi melihat Loseng bertarung melawan naga giok dengan cara ini, sebuah langkah yang kuat
dan ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Anak ini benar-benar eksentrik dengan pedangnya dan setiap gerakan tidak terduga. Penatua Gong bergumam. Tetapi dengan gerakan ini dia mungkin berpikir terlalu banyak dan hanya mengandalkan niat pedangnya yang sempurna untuk melawan Jian Hui. Ini adalah orang bodoh yang berbicara dalam tidurnya, tapi bagaimanapun juga tidak ada bahaya bagi kehidupan di ruang mimpi. Mungkin ini usahanya, namun pikiran anak ini terlalu menakutkan. Penatua Gong sebenarnya menebak beberapa pemikiran Lo Sheng, tetapi dia tidak menebak hasil selanjutnya. Ketika Lo Sheng jatuh ke dalam cahaya pedang, tentara yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di depannya. Setiap prajurit memegang pedang dan menebas ke arah Lo Sheng. Cahaya pedang ini benar-benar seperti pasukan yang berjumlah puluhan juta. Jika meloncat seperti ini, itu tak terkalahkan. Yang lebih menakutkan lagi adalah ilusi para prajurit itu seolah-olah tumpang tindih. Setiap kali pedang terhunus, puluhan ribu orang menghunus pedang. Puluhan juta pedang ini menebas secara acak. Menghadapi adegan seperti itu, serangan Lo Sheng tidak berhenti sama sekali. Pedang panjang di tangannya dipenuhi dengan pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap untuk mempercepat kecepatan pedangnya. Lo Sheng juga menjalankan hukum waktu saat ini, sehingga cahaya pedang di tangannya bisa diayunkan ribuan kali, sehingga 10.000 cahaya pedang dapat dicapai dalam satu tarikan nafas. Saat cahaya pedang bertabrakan, suara ledakan yang sangat keras segera keluar, yang menyebabkan badan niat pedang meluas. Itu mencekik puluhan juta ilusi menjadi berkeping-keping. Tetapi para prajurit di peta Jingyang San Senji benar-benar mendekati tak terbatas. Lo Sheng membunuh mereka dengan gila-gilaan dan para prajurit di peta Jiangsan Senji terbunuh mengalir terus-menerus. Seolah-olah mereka tidak bisa dibunuh sama sekali, bahkan jumlahnya terus bertambah. Pada saat ini, wajah Sima Yulong tenang. Konsepsi artistik Jiangsan Senji adalah perpaduan dari tren yang tak ada habisnya. Jadi bagaimana bisa dihancurkan dengan pedang panjang di tangan? Jika tidak, itu hanya akan memberikan terlalu banyak tekanan pada diri Lo Sheng. Dengan menggunakan satu pedang untuk melawannya, dan dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Seperti yang Sima Yulong pikirkan, Lo Sheng memang dalam masalah. Meskipun cahaya pedang Sima Yulong sangat kuat dan tidak terlalu tajam, namun dalam konsepsi artistik yang tak ada habisnya, tentara hantu datang seperti air pasang, sehingga tidak dapat membunuh mereka semua. Dan selain prajurit biasa itu, ada juga beberapa jenderal yang memakai baju besi merah. Ilusi para jenderal itu lebih kuat dan lebih sulit bagi Lo Sheng untuk menghadapinya. Sehingga sekarang Lo Sheng berada dalam dilema. Langkah Sima Yulong tidak akan ada habisnya. Lo Sheng juga menunjukkan ekspresi kontemplasi di wajahnya saat dia menebas niat pedangnya. Memikirkan hal ini, sosok Lo Sheng tiba-tiba muncul ke atas. Dan cahaya pedang Sima Yulong seperti belatung tarsal mengikuti Lo Sheng sepanjang jalan. Sosok Lo Sheng hanya berhenti sebentar, menenggelamkan Lo Sheng lagi, dan kemudian Lo Sheng masih terbenam dalam serangan hantu yang tak ada habisnya. Akhirnya saya menemukannya, gumam Lo Sheng dalam hatinya. Jelas cahaya pedang ini menyerap peta negara. Dan negara ini adalah negara manusia. Kemudian orang itulah yang mengendalikannya. Baru saja setelah Lo Sheng menjauhkan diri, kemudian dia menemukan bahwa ada seorang raja berjubah kuning yang bersembunyi jauh di dalam cahaya pedang. Para prajurit jenderal dan raja ini juga harus memiliki semacam teknik visualisasi. Tetapi ini lebih mendalam daripada teknik visualisasi di alam bawah. Itu dia. Setelah menentukan tujuannya, sosok Lo Sheng tidak mundur sama sekali, tetapi bergerak lurus ke arah raja. Selama dia terbunuh, cahaya pedang yang terkondensasi dari Jiangsan Senji akan menghilang secara alami. Melihat tindakan Lo Sheng, Sima Yulong menunjukkan senyuman.
Akhirnya, Anda menemukannya. Tapi, bisakah Anda benar-benar mengalahkannya? Segera ilusi itu dihancurkan oleh Lo Sheng. Dalam sekejap, Lo Sheng telah melintasi puluhan ribu tentara dan mendatangi raja. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.